Raja sek yang bergelar raja di atas segala raja, Tuhan mereka bertato di paha. Mereka tuduh Nabi kita mau kondok, padahal Nabi kita kaya, Tuhannya yang minta-minta padahal. Jadi memang teman-teman kita Kristen ini harus mencari remis dulu, Bang. Supaya apa? Supaya agamanya kelihatan benernya, Bang. Supaya kelihatan bener agamanya, menyenangkan hati para pemberi donasi dia, Bang. Soalnya dia udah dikasih 7 miliar uang, Bang, masa nggak mau menyenangkan para penghujat-penghujat agama Islam? Jadi supaya itulah dia menuduh Nabi kita, kalian menyembah Nabi Muhammad. Ya, kenapa mereka harus menuduh kita menyembah Nabi Muhammad? Karena mereka sebenarnya malu punya Tuhan yang berpenis, berpantat, berbulu, dan berdubur. Oh yes, oh no. Gitu. Islam adalah komal Islam itu mengedukasi, membuka cakrawala berpikir, mempertontonkan data, mengajak kalian berpikir dan merenung. Komal Kristen menyenangkan hati para donatur penghujat seperti Om Rudal, Om Pangeran Rudal, Om Paduka Rudal yang membiayai botoknya Agatha. Ya, harus disenangkan hatinya. Duitnya banyak tapi nggak mampu menghujat Islam, ya udah minta tolong Ma Edis aja. Kenapa? Kalau dia ikut-ikutan menghujat agama Islam, dia tinggal di Indonesia, butuh orang Islam untuk belanja ke toko mereka, ke tempat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Raja sek yang bergelar raja di atas segala raja, Tuhan mereka bertato di paha. Mereka tuduh Nabi kita mau kondok, padahal Nabi kita kaya, Tuhannya yang minta-minta padahal. Jadi memang teman-teman kita Kristen ini harus mencari remis dulu, Bang. Supaya apa? Supaya agamanya kelihatan benernya, Bang. Supaya kelihatan bener agamanya, menyenangkan hati para pemberi donasi dia, Bang. Soalnya dia udah dikasih 7 miliar uang, Bang, masa nggak mau menyenangkan para penghujat-penghujat agama Islam? Jadi supaya itulah dia menuduh Nabi kita, kalian menyembah Nabi Muhammad. Ya, kenapa mereka harus menuduh kita menyembah Nabi Muhammad? Karena mereka sebenarnya malu punya Tuhan yang berpenis, berpantat, berbulu, dan berdubur. Oh yes, oh no. Gitu. Iya. Bang Edis. Aduh, gua dibatasin, ntar gua turun dulu. Kenapa sih lu? Rifa, lu nama akunya jangan Rifa lah. Apa kek Uni Gadang misalnya. Ya, atau Unia Rancak Bana. Jangan pakai Uni Rifa karena udah terdeteksi lu. Ya, pakai nama lain lah. Misalnya namanya Uni Gadang, Kampuang Jauh di Mato.
Ya rancak bana, onde mande. Lu kalau pakai nama Uniripa ya lu kena lagi. Oke, ada lagi bang? Ya itu saja karena tadi malam saya berkata Ya, gimana. gini ya. Jangan meramaikan room si Edis. Room dia ramai karena ada muslim yang naik. Iya, kalau muslim yang naiknya yang ngerti kristologi. Kalau enggak ya Anda cuma jadi bahan bulian. Makanya saya ingatkan kepada kaum muslimin, kalau tidak punya basic kristologi, gak usah naik. Ya, makanya si Edis menghindari saya. Kenapa? Karena saya paham Bible. Begitu, jangan kita menjadi kontributor untuk meramaikan room-roomnya kafir. Paham bang? Siap, saya selalu mengikuti kan Dada, tapi Siap. selalu di bawah saya taping di bawah. Iya, Tidak jangan. usah. Itu sama aja Anda meramaikan. Lihat aja room-room yang lain. Contohnya ada Yusuf PI, ada Bang Juma, ada Unirifa, ada Bang Papi Gembala, ada Bunda Gembala. Jangan yang room kafir. Apakah Anda... Baik, gitu aja Bang, saran aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Bedanya Komal Kristen dengan Komal Islam adalah Komal Islam itu mengedukasi, membuka cakrawala berpikir, mempertontonkan data, mengajak kalian berpikir dan merenung. Komal Kristen menyenangkan hati para donatur penghujat seperti Om Rudal, Om Pangeran Rudal, Om Paduka Rudal yang membiayai botoknya Agatha. Ya, harus disenangkan hatinya. Duitnya banyak tapi nggak mampu menghujat Islam, ya udah minta tolong sama Edis aja. Kenapa? Kalau dia ikut-ikutan menghujat agama Islam, dia tinggal di Indonesia, butuh orang Islam untuk belanja ke toko mereka, ke tempat mereka. Jadi mereka harus menggunakan Edis yang udah keluar negeri, karena kalau Edis nggak mungkin ditangkap. Maka karena itulah rata-rata orang Kristen yang duitnya banyak di Indonesia ini membiayai Edis supaya Edis menghujat agama Islam. Kenapa? Karena mereka sadar kalau mereka ikut-ikut menghujat, masuk penjara dan ditinggalkan orang Islam. Mereka masih butuh kita umat Islam untuk belanja ke toko mereka, ya, berbisnis dengan kita. Kenapa? Mereka diajarkan begitu. Untuk kepentingan sosial mereka boleh berbaik-baik dengan kita. Ini datanya ya, ini bukan aku loh yang bilang ya. Ya. Ini bukan aku yang bilang, tapi kitab mereka sendiri ya. Bukti kalau mereka tuh butuh kita tuh hanya untuk dapat tempat dan duit ya. Ini buktinya ada ya. Iya. Memang biadab ya mereka nih ya. Mereka nih kok kayak gitu ya, giliran butuh duit deket-deket kita. Kalau giliran mereka ini agamanya nggak kita terima, kita dituduh-tuduh mereka. Bentar ya. Ini kita buka datanya. Kelakuan dari anak-anak Tuhan ya. Selain menjajah dan memperbudak, mereka juga mendekati kalian itu. Jangan kalian pikir mereka baik sama kalian karena mereka mengamalkan ajaran kasih. Mereka tuh hanya mengasihi musuh. Saudara yang marah harus dihukum. Lah kalian siapa? Kalian bakalan nih ya. Lihat nih, 2 Korintus pasal 6 nomor 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, kalian tahu nggak catatan full dari ayat ini? Nih, baca nih, makan nih, mamam nih data. Nih, apa kata mereka? Karena itu, ini catatan full ya. Karena itu, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial. Kalau kita misalkannya mereka mau pansos, mereka boleh baik-baik sama kita. Kayak RK tuh pansos sama Nandar, ya. RK kan dulu baik-baik, sok-sok baik depan kita tuh pansos sama Bang Zuma sama saya supaya dia jadi apologet. Nah, atau masalah ekonomi. Nah, jadi kalau masalah uang mereka akan pansos sama kita atau untuk menunjukkan jalan keselamatan atau untuk menginjili kita. Nah, inilah kelakuan anak-anak Theos. Makanya saya bilang hati-hati kalian.
Kita ini umat Islam, mereka itu minoritas. Maka kebutuhan untuk memperbanyak jemaat itu pasti di agama mereka, bukan kita. Kita ngapain butuh jemaat lagi, kita udah mayoritas. Jadi nggak rasional kalau kita tuh butuh mengislamkan orang Kristen. Kenapa? Kita udah mayoritas. Maka secara rasional yang paling ingin memindahkan orang dari agamanya itu Kristen. Makanya si Pendi Usman sama si katakan terang-terang itu berharap sekali Aceh jadi serambi Yerusalem, bikin gereja di Aceh. Itu kenapa? Memang ada keinginan mereka untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Itu sudah diakui sama mereka. Makanya ada akun Robert Lele. Kalian baca itu keinginan mereka apa? Memang licik. Kenapa? Cerdiklah seperti ular. Di situ diksinya cerdik, sementara ular itu licik. Jadi memang mereka tuh terlihat seperti merpati. Oh, ternyata baik Indomisasi, kita dikasih ini. Tapi hati-hati, akidah kalian akan dibelokkan. Ada istilah C1, C2, C3, C4, C6. Saking pengennya mereka kita menyembah anak orang, mereka nyamar jadi Islam, berpenampilan ala Islam, mie kocok pakai jilbab. Banyak. Kita ada tidak yang ngaku-ngaku kita ini pakai baju pendeta atau segala macam. Dan bahkan kalian lihat si Joseph encep, si Cecep aja nggak pakai kumis ala Arab. Kenapa? Biar dikira nih orang rum Islam nih. Padahal mengajak menyembah orang, mengajak menyembah Tuhan berbulu. Makanya kami para apologet ini ada bukan karena tidak ada alasan. Kami tidak menginginkan sama sekali anak generasi kami yang sudah Islam diajak makan babi, diajak nyembah orang yang tidak bercelana. Maaf, memang faktanya begitu. Yesus itu pernah tidak pakai celana selama digantung karena dibuka pakaian dalamnya. Dan masa kami membiarkan saudara kami menyembah kepada Tuhan yang pernah jadi korban pelocohan SKS? Tidak mungkin, saudara. Kami tidak akan biarkan itu karena ada kewajiban kami beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka dalil utama kami adalah Al-Quran. Dalil Al-Quran kalau kita pegang itu akan kemana saja, kita akan benar. Di Al-Quran itu sudah jatuh kepada kita umat Islam ini kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Betul tidak, Monyong? Betul. Nah, apa ini maksud dengan kewajiban? Kalau kita lihat kemungkaran di depan mata kita dan kalian cuma diam saja, gantilah pakaian kalian dengan lingerie kalau kalian laki-laki. Kenapa? Ada perintahnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mereka apa perintahnya? Perintahnya misinya mengkristenkan. Mana ada kita diwajibkan mengislamisasi? Al-Quran menjelaskan la ikraha fiddin. Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia di alam semesta ini bahkan tidak diberi kewajiban mengislamkan pamannya. Apalagi pemakan B2 kita islamkan, ngapain? Tugas kita ini bukan mengislamkan, tapi mengikuti Undang-Undang 1945 apa? Memerangi kebodohan. Bodohkah ketika mengatakan Tuhan berbulu? Bodoh. Bodohkah mengatakan bahwa Tuhan mati tapi dikatakan kekal? Bodoh. Bodohkah merusak KBBI? Bodoh. Maka itu yang kita perangi. Memeranginya dengan cara apa? Dengan argumentasi. Kita tuh adil. Perang argumen, lawannya argumen. Perang fisik, lawannya fisik. Mana dalilnya? Quran surah An-Nahl 126, balas setimpal. Begitu. Jadi teman-teman kita Kristen ini memang sudah kalang kabut. Apologetnya buka celana dalam, kasih mekinya dikasih gratis. Oh yes, contoh. no. Agatha menjual diri dan agamanya untuk bisa suntik botok supaya dapat laki di TikTok. Itu kata Edwin Botak. Ya, Bobby Botak biadab. Elia AIP alias Bouti. Botak biadab ternyata melakukan pelocohan, diduga kabur ke luar negeri. Diskusi TV kabur karena memang niat untuk menghujat, disupport oleh beberapa pendeta termasuk pendeta Daniel tuh. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang kecenderungannya berbuat biadab, merusak peradaban, menghancurkan NKRI ini. Ketika kita membuka data kebiadaban agama mereka, mereka laporkan kita, menuduh kita yang menghujat. Padahal yang kita kutipkan perkataan sesama mereka. Yang mengatakan Tuhannya terkutuk mereka.
Yang mengatakan Tuhannya mati tergantung, mereka. Yang mengatakan Tuhannya dijadikan dosa, mereka. Yang mengatakan Tuhannya minta-minta miskin, gak berdaya, mereka. Yang dituduh menghujat kita, sementara kita katakan tidak begitu, gak mungkin utusan Tuhan kayak gitu kelakuannya. Malah kita yang dituduh menghujat. Ketika kita tunjukkan kelakuan biadab dari petinggi-petinggi mereka, kita tunjukkan dulu ada doktrin inter kaitera, doktrin yang membenarkan penjajahan dari bula kepausan. Kita tunjukkan ada doktrin dum de versas, doktrin yang mengizinkan perbudakan, bahkan memerintahkan untuk memperbudak orang Islam, dikeluarkan oleh Paus Nikolas kelima. Mereka bilang itu oknum, padahal mereka dalam dogmanya percaya infalibilitas, pengajaran Paus tidak pernah salah karena punya Roh Kudus dalam dirinya. Inilah anehnya saudara-saudara kita, orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan. Dulu sejarah panjang menunjukkan mereka menghabisi orang yang berbeda denom dengan mereka. Tiba-tiba mereka katakan kepada bahwa kita inilah agama telolis hanya karena ada yang membakar gereja. Padahal orang yang melakukan kejahatan terhadap gereja itu tidak terjadi beratus tahun seperti Inkuisisi 500 tahun. Padahal bom Bali itu tidak terjadi berulang-ulang selama berdekade, sementara kejahatan mereka menghabisi perempuan-perempuan yang diduga penyihir itu 400 tahun. Mereka melakukan kolonialisme disupport oleh gereja mereka itu berpuluh-puluh tahun. Mereka asimilasi paksa suku Kanada itu berpuluh-puluh tahun. Mereka bunuh anak kecil karena hasil dari perjinahan itu berpuluh-puluh tahun. Enak-enak tinggal di Indonesia, dagang kita yang beli. Orang Islam ini tuduh teroris. Emang anak-anak Tuhan, emang biadab kelakuan kalian. Kenapa kami katakan kelakuan kalian biadab? Ketika kalian sedikit playing victim, merasa tersakiti, bilang umat Islam agama teroris agamanya. Ketika kalian mayoritas, kalian hancurkan peradaban. Ketika kami kasih data, kalian tuduh kami bawa kabar hoax. Ini kelakuan kalian. Setiap kalian berdiskusi dengan kami, kecenderungan kalian tuh menyerang Nabi Muhammad itu lebih nampak 90% ketimbang kalian menyerang pribadi kami. Kalian tuduh Nabi kami Raja Sek, padahal yang bergelar raja di atas segala raja, yang bertato di pahanya Tuhan kalian, termasuk Raja Iblis harusnya. Padahal yang punya penis yang memiliki kekuatan 100% Tuhan adalah Tuhan kalian. Edis berkata, Nabi Muhammad Raja Sek karena memiliki kekuatan 30 pria. Apa kabar dengan laki-laki punya penis yang kekuatannya 100% Tuhan? Itu kalau hidup, itu immortal, itu abadi, itu nggak pernah ngecut itu seharusnya. Kenapa? Itu adalah daging firman Tuhan. Begitu juga kalian bilang Nabi kami mau kondo. Nabi kami punya istri, dihidupi istri-istrinya, dinafkahi istri-istrinya. Lah Tuhan kalian nggak pernah kerja minta-minta, kenapa nggak dikatakan mau kondo? Inilah kalian ketika menghina orang paling mulia di alam semesta ini, hanya akan menelanjangi Tuhan kalian kesekian kali yang emang pernah ditelanjangi secara harfiah di hadapan kalian juga. Dari kenapa saya bisa keluar ini narasi saya dan itu divalidasi oleh data? Karena saya berada di kebenaran. Yang benar itu tetap benar. Berlian itu walaupun di dalam septic tank akan tetap berlian. Yang namanya kaca, mau kalian lari ke Amerika, kalian tetap kotoran. Fakta itu. Begitu ya. Jadi inilah bukti bahwa kami umat Islam itu tidak pernah menyerang kalian, tapi kami mengcounter balik semua tuduhan kalian kepada agama kami dengan upaya apa? Diskusi akademis, ilmiah, dan bermartabat. Apakah pernah saya contohkan? Sering. Tadi saya di roomnya Buya Strong, saya pimpin diskusi, saya moderasikan diskusi yang baik. Kalian yang cakar-cakaran, bukan kami. Kalian anak-anak Tuhan berantem gara-gara dogma oneness, GO dan segala macam Tritunggal, anak baptis dan segala macam. Masa lalu gereja kalian yang kelam. Kami nggak ada. Kalaupun kami ada pertengkaran di antara kami, lihat bagaimana kami bertengkar. Kalaupun kami bertengkar itu di belakang layar. Kenapa? Kami sadar bahwa kami manusia hamba Allah yang penuh dengan kesalahan. Nggak perlu ngaku-ngaku anak Tuhan sok benar. Sekian mungkin dari Bunda Gembala untuk tausiah pagi ini. Khotbah Bunda Gembala di Bukit Ternate hari ini, karena Bunda Gembala juga ingin menikmati siang, makan siang, karena Bunda Gembala harus menjaga kecantikan Bunda Gembala untuk Bapak Gembala kalian nanti ya, supaya ketika Bapak Gembala menikahi Bunda itu tidak menyesali, wah masih enak kan begitu ya.
Oke, nyanyi terakhir buat kalian semua anak-anak bunda. Aku ini bunda gembala, liau liu iyo 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 iyo. Inilah kerja bunda, mencabut lidah serigala dan mencabut bulu anak domba. Mari sini berdiskusi, jangan coba berasumsi, karena ini Komal Edukasi untuk memberikan literasi. Rasa sayange, rasa sayang sayange. Hei, lihat dari dekat dari jauh bunda manis sekali. Mari kalian kalau bertanya jangan coba menjelaskan, mentang ngaku anak Tuhan berarti kalian dibenarkan. Katanya nyebarkan firman, tapi kenapa buka celana malah pakai suntik botok, minta duit sama donatur. Rasa sayange, rasa sayang sayange. Aku sayang, lompat sayang, ada boti, ada homreng, ada yang kena HIV. Rasa sayange, rasa sayang sayange. Hei, lihat dari jauh, dari dekat, nandar monyong sekali, begitu ya. Baik teman-teman, itulah yang bisa Bunda Gembala sampaikan. Mungkin Bunda Gembala akan berjalan, tapi mungkin kalau memang diperlukan Bunda nanti akan naik kembali. Izinkan Bunda untuk makan siang karena Bunda harus menjaga kesehatan Bunda, karena Papa Gembala kalian akan menunggu Bunda dengan tubuh Bunda yang sehat, yang meliuk-liuk seperti ular kobra ini. Beda dengan Agatha. Kalau Agatha cari laki, kalau gua nggak cari laki, gua dicariin ya. Baik, Bunda turun dulu. Baik, Bunda berdoa dulu, semoga Allah ampuni Bunda ya. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman boleh gimmick, boleh satir asal tidak berbohong, karena Rasulullah itu melarang kita berbohong walaupun bercanda. Kita hanya dibolehkan berbohong dalam 3 hal: menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan negara kita. Itu yang bisa Bunda katakan. Baik, Bunda pergoy 17 macam dulu. 1, 2, 3, 4, dan dadah semuanya. Jeder kon, bobok. Kalau sudah ada Uniripa ini senang saya sebelumnya. Malah pergi dia. Nanti ya teman-teman ya. Nanda, Silakan on cam. Silakan on cam brother. Di room saya wajib on cam. Mau muslim, mau teman dekat, mau sahabat. Kalau nggak on cam, kalau nggak on cam turun. kali kita diskusi mau Saya tidak menerima. Saya kalau kalian mau cari room debat tanpa on cam, silakan cari room yang lain. Kalau saya wajib on cam. Mohon maaf ya. Saya tidak mau mencari kepuasan satu pihak ya, supaya roomnya rame, supaya banyak yang nonton. Tidak. Saya diskusi akan debat dan bermartabat. Tidak juga begitu. Cuma debater muslim itu punya strateginya masing-masing. Karena saya orangnya introvert, makanya perhatikan, saya kalau rame-rame itu nggak bisa berdebat ya. Saya itu single fighter, 1 lawan 1. Kalau rame-rame di room orang itu nggak bisa saya ini single fighter. Sudah saya bilang, debater muslim, apologet muslim, teman dekat, kalau nggak on cam jangan naik ya. Di sini roomnya wajib on cam. Kecuali kalau narasumbernya bukan saya, misalnya Uniriva, baru tidak masalah, silakan. Kalau sama saya wajib on cam, muslim ke, Kristen ke, wajib on cam. Karena saya orang introvert. Babi, on cam. Oh, Babi belum bisa on cam nih, Babi. Sorry Babi, mohon maaf belum bisa on cam. Hanya yang on cam saja yang mau, yang boleh saya naikkan. Silakan Bambang, on cam Bang. Iya bang, siap. Siap, on cam. Pakai baju Bang, pakai baju. Oke, Anda oke. ditonton oleh 1.100 orang. Iya, bentar bang. Ini pakai bang. Ya, on cam. On cam dulu, pakai ini dulu, pakai baju. Ini. Nah, begitu. Siap. Muslim apa Kristen? Muslim bang. Iya, muslim apa Kristen? Iya, kayak apa yang mau disampaikan? Muslim.
Ya, apa yang mau disampaikan? Ini saya mau nanya tentang Ya, tanya apa? ibadah haji, Bang. Oh, mohon maaf Bang, Mau kita tanya tidak membahas tentang- ibadah haji Bang. Sabar dulu Bang. Kita tidak membahas ibadah haji. Yang kita bahas itu, lihat di atas temanya apa? Yesus ciptaan Allah, bukan ibadah haji. Saya bukan mutawif. Oh, iya. Saya tidak bahas umroh, saya tidak bahas ibadah haji. Ya, jadi harus paham Ya, iya. temanya apa, bahasanya apa. Kalau masih bahasan lintas agama, meskipun di luar tema ini nggak apa-apa. Ini bahas ibadah haji. Itu bukan tema saya Bang. Yesus ciptaan Allah. Oh, bacaannya bukan Allah, Allah. Allah. Abang ini Ya Allah. Kristen atau Muslim kok bacanya Yesus ciptaan Allah. Muslim, Bang. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan di situ? Saya mau sampaikan apa ya, Bang? Nanya, nggak usah Saya cuma- nyampaikan. Nanya apa? Mau nanya apa? Mau nanya itu kalau orang Islam masuk Kristen itu kan murtadin ya, Bang ya? Murtadin Iya, kan? betul. Betul. Terus ada tetangga saya ini, dia itu Islam, dia itu murtadin Mm-mm. sama istrinya lah. Terus setelah si laki-laki itu meninggal, Mm-mm. itu dikuburkan sama persis orang Islam. Terus yang mengkafani itu Terus? kiai, Bang. Menurut abang, Terus. si kiai itu berdosa apa enggak, Bang? Karena dia Ya, itu kita Kristen. harus tahu gini. Kita harus tahu kasusnya dulu. Kasusnya itu pertama, apakah dia murtad itu sudah diketahui halayak ramai? Satu nih. Yang kedua, apakah di akhir kematiannya dia, sebentar dulu. Yang kedua, apakah di akhir kematiannya itu dia kembali ke Islam? Jadi Anda melihat dan menyaksikan itu sendiri atau hanya dengar-dengar atau gimana? Enggak, saya dekat tetangga saya. Tetangga saya. Jadi dia matinya dalam keadaan murtad dan tidak masuk Islam lagi. Tidak. Bahkan seorang Baik. kiai itu menyaksikan kalau dia itu murtadin, itu, Bang. Oke, baik ya. Mau apapun dia caranya mati, kalau mati dalam keadaan non muslim atau kafir itu pinari jahannam khalidina fiha. Dalilnya Quran surat Al-Bainah ayat ke-5 dan ke-6 dibaca, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari golongan Yahudi dan Kristen, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, finari jahannam khalidina fiha, mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya, ulaika hum sarul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi kalau perihal masalah dia matinya mau dikapani ke, mau diapain, kalau dia mati dalam keadaan kafir ya pinari jahanam. Jadi kalau masalah matinya, meskipun kematian seseorang, misalnya dia ada seorang muslim, ada seorang mu'alaf, misalnya ada orang mu'alaf nih, tapi matinya dikasih ini jas, dikasih dasi kupu-kupu atau dibakar. Kalau dia seorang muslim, mau matinya dibakar ke, mau tenggelam ke, ya fi jannah, masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu. Iya. Kalau masalah kiainya ya saya nggak tahu nih kiai dalam versi siapa. Karena kiai itu kan dalam bahasa Jawa yaitu orang yang disepuhkan, orang yang dituakan. Kalau itu karena saya tidak mendengar langsung dan tidak melihat langsung, saya tidak menghakimi sesuatu yang tidak bisa saya lihat dan saya dengar langsung. Tapi kalaupun misalnya kejadiannya seperti yang Anda ceritakan, maka itu adalah sebuah kejahilan. Iya. Tapi saya pernah bertanya dulu sama Uni Rifa kan, kalau kiainya itu nggak tahu itu nggak berdosa. Kalau si kiai itu tahu kalau yang meninggal itu murtadin, itu dosa katanya. Ya Katanya dosa lah, Uni itu Rifa. namanya kejahilan Bang. Jahil itu namanya. Iya. Orang mati dalam keadaan kafir ngapain kan kita mensolatkan orang mati dalam gini. Kita mensalatkan saudara kita yang meninggal dunia itu kan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau orang kafir mati ya nggak ada kewajiban mensolati, mengkafani gitu.
Oke, ada Enggak lagi bang. yang mensolat. Ya emang kiai bang. Iya, bodoh Emang amat kiai. pokoknya mau kiai, karena patokan kebenaran itu bukan kiai, bukan ustad. Patokan kebenaran itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ketika Rasulullah Ya, ikut di Haji Wada, Anda tahu Haji Wada? Nggak tahu bang. Nah, ketika khutbatul haja, ketika Haji Wada, masa muslim nggak tahu Haji Wada? Gini, haji terakhir Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah memberikan syariat bahwa orang kafir matinya dikapani, disolatkan. Itu orang kafir. Haram kita melakukan seperti itu. Paham? Iya. Tapi si kiai itu Nggak nggak usah berdosa ya tapi bang. udah bang. Salah katakan salah, benar katakan benar. Mau dia melakukan kesalahan ya itu urusan dia sama Allah. Kalau kita ngurusin satu kiai orang, tapi si kiai yang mensolatkan dia itu anaknya mondok di kiai itu. bodoh Anaknya amat mau yang- mondok ke mau apa ke kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan ijma'ul ulama, itu sesat. Udah Sesat ya, itu Bang. itu bukan furu'iyah lagi, itu akidah bang. Itu masalah Iya, iya. akidah. Orang kafir Iya, iya. disolati ya gimana sih? Ya itu suami istri itu bang. Bodoh Kalau- amat, mau satu kalau keluarga anaknya- juga, mau satu keluarga kayak bodoh amat bang. Bahkan sampai Astagfirullahaladzim. yang Udah suami bang, itu intinya sampai haram. ngeluarin Intinya mimbar haram itu ke mensolatkan keluarga gini. saya. Bodoh amat siapapun yang mensolati orang kafir itu haram. Ya. Gitu. Jangankan orang kafir, orang Islam saja kalau dia masih punya hutang, Rasulullah nggak mau mensolatkannya. Ini orang kafir, brother. Ada sahabat, iya, ini kisah nyata, ini hadis Rasulullah. Ada seorang sahabat yang mati syahid, tetapi karena dia punya utang, Rasulullah nggak mau mensolatkannya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak mau mensolatkan dia? Dia punya utang. Akhirnya orang yang diutangi sama dia itu bilang, sudah lunas utangmu, sudah saya lunaskan. Lalu Rasulullah mensolatkannya. Itu umat Islam yang punya hutang saja Rasulullah nggak mau mensolatkan. Apalagi Iya, orang iya. kafir bang. Aduh bang. Iya, iya. Ketika kita mendengar mendengar Allah dan Rasulullah memberikan sebuah fakta kebenaran firman Tuhan, ya kita samina wa ta'na. Jangan itu kiai, itu ustadz, itu mondok. Nggak ada urusan bang. Mau mondok ya mau apa, kebenaran ya tetap kebenaran. Iya, bang. Ya, paham saya bang. Iya, oke ya. Iya. Ya, terima kasih bang atas pencerahannya bang. Sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Ya, bermanfaat buat saya. Baik. Yang masuk ke sini hanya yang on cam, tidak on cam. No exus, Muslim, Kristen, sahabat, teman, dekat. No exus. Di sini wajib on cam. Tidak on cam, jangan naik. Yang belum bisa on cam, jangan naik. Silakan on cam. Silakan on cam, Bang. Halo? Bang? Oke, Abang kayaknya salah naik. Assalamualaikum Bang Nanda. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Bang? Saya Duduk sambil duduk, jangan tiduran, Bang. cuma pengen tanya Bang, Iya, apa pertanyaannya? apa hukumnya menunaikan sholat
sunnah setelah asar gitu bang. Setelah asar. Aduh bang, ini di luar pembahasan kita ya. Oh, Jadi iya, tidak iya. ada sholat sunnah tidak ada sholat sunnah setelah asar, itu nggak ada qobliyah. Kalau qobliyah asar itu ada, tapi kalau nggak ada asar itu nggak ada itu nggak ada. Iya iya iya. Iya, Itu aja yang itu. saya tanyain bang. Iya, Terus siap. kalau habis subuh bang? Nggak ada Habis subuh juga, nggak ada. nggak ada juga ya. Ada juga sholat sunnah israf, yaitu menunggu matahari setinggi tombak, itu ada itu israf. Bahkan iya, pahalanya iya. Bang. seperti umrah dan Bang, haji itu cuma- ada. Ya makasih bang, cuma tanya itu. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama bang, Waalaikumsalam. Kalau dia sholat asar itu nggak ada guys. Yang naik yang on cam, tidak on cam jangan naik. Muslim Kristen podo ae. Teman dekat, sahabat karib, apologet muslim podo bae, tidak on cam jangan naik. Di sini room wajib on cam. Tidak mengenal teman, tidak mengenal lawan. Silakan on cam brother. Bentar, brother. Ya ya. Oke, brother. Yuk. Silakan on cam dulu. Siap. Woi. Iya ya, siap. Ya, kenapa, brother? Yesus ciptaan Allah. Iya betul. Yesus ciptaan Allah. Oke. Kamu bisa buktikan enggak Yesus itu ciptaan Allah? Wahyu, baik saya buktikan. Coba. Anda buka Alkitab juga, buka Bible. Iyalah, bentar. Iya. Ya, buka Bible dulu. Biar saya baca, nanti Anda cross check bener nggak bacaannya. Oke, baik, Nandar. Ingat ketika saya bernarasi diam ya. Iya, bentar. Nih. Aku buka Bible dulu. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Saya bacakan. Ya, Wahyu 3 nomor 14. Yang di jangan musik. Wahyu berapa? Ini lihat layar sebelah Anda. Wahyu 3 nomor 14. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya bacakan bahasa Yunaninya. Kaito angelo tes ecclesias Laodikion grapson tadelegei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke tes ketisios tauteo. Baik. Nah, Anda tahu nggak siapa ho amen di sini? Siapa di situ? Baik, saya jelaskan. Ya, konsensus orang Kristen baik Katolik maupun Protestan ya, baik Metodis dan berbagai macam denominasi Kristen percaya kalau ho amen di situ adalah Yesus. Kalau itu adalah Yesus, ternyata dia adalah, lihat bahasa Yunaninya apa? Dia adalah he arke tes ketisios tauteo. Dia adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Theos. Oke. Silakan. Pusing, macet. Gua kira apa ya, kepintaran Bang Nandar ini udah apa ya, udah mumpuni lah, tapi ternyata untuk memahami kitab aja itu, memahami makna itu aja. Ya, silakan Juga. Anda bantah. Ya, aku bantah tuh.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Sekali lagi, inilah firman dari Amin. Ini berbicara tentang apa ini Amin, teman-teman? Berbicara tentang sang sumber. Inilah firman dari sang sumber, inilah firman dari sang Tuhan, saksi yang setia dan benar. Satu-satunya saksi yang setia dan benar hanya Dia, permulaan dari ciptaan Allah. Artinya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu bermula dari firman-Nya. Itu aja lu bingung untuk memahaminya. Makanya aku tanya sama kamu, Nandar, di mana datanya Allah itu menciptakan Yesus? Baik. Dong. Baik ya. Segini untuk memahami Bible itu bukan dengan asumsi teologi. Coba, apakah yang Anda jabarkan itu sesuai dengan gramatikal Yunaninya? Kalau saya sesuai. Nah, Baik, amin ini di situ. Sabar dulu. Anda kan bertanya di mana datanya. Saya tunjukkan lagi. Ini bukan terjemahan Islam. Ini terjemahan dari LAI loh. LAI Anda, LAI saja Anda salahkan. Sudah benar-benar LAI ini menerjemahkan. Saya bacakan lagi. Kaito angelo tes ecclesias laodikion grapson tade legay ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Jelas-jelas ini adalah sifat dari amin. Amin itu siapa? Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini terjemahan ini benar atau tidak, saya tanya? Bagaimana, atas dasar apa, dari mana rujukan Anda kalau ini sang sumber lah, inilah apalah? Orang ini adalah pribadi Yesus, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah, masih aja dibantah, saudara. Coba Anda, literasi, pegangan Anda, referensi Anda ini, apa yang Anda sampaikan ini dari mana? Dari kaidah bahasa mana gitu loh? Inilah sang sumber. Di mana itu sang sumber? Sebentar. Oke. Kalau sang sumber, sebentar saya tanya. Kalau sang sumber harusnya Yohanes 1 ayat 1 juga adalah sang sumber. Kenapa? Nih saya tunjukkan. Karena kalimatnya sama, arke. Nih kita lihat. Yohanes 1 nomor 1. Nah, Yohanes 1 nomor 1 juga sama ini. Artinya pada mulanya adalah firman ini. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. En arken hologos kai hologos en proston theon kai theos en hoyes hologos. Nah, kenapa ini tidak diterjemahkan sebagai sang sumber? Yohanes 1 nomor 1 dengan Wahyu 3 nomor ke 14 itu sama, Bang. Wahyu 3 nomor 14 itu bahasa Yunaninya sama, yaitu hearke. Hearke ini merujuk kepada ho amen. Siapa ho amen? Saya tanya sekarang. Di dalam keyakinan Katolik dan Protestan, siapa amen dalam kitab Wahyu pasal 3 nomor 14? Oke. Kalau kamu Ya, tanya silakan. tentang kekatolikan, aku nggak mau masuk ke dalam Ya, kekatolikan. Protestan lah. Oke, di dalam Protestanisme siapa amen di situ? Jelas sekali. Amin situ berbicara tentang siapa sang sumber. Ketika kamu bawa data dalam Yohanes 1 ayat 1 itu udah berbeda maknanya. Ndar, aku kasih bukti sama kamu, Ndar. Ya. Ini teman-teman, ini Yohanes 1 teman-teman ya. Bentar, teman-teman. Aku balikan kamera. Bentar. Ditanya koidahnya dari mana malah lu dogma sih Ya, tenang, dikedepankan. Tenang aja, Ndar. Ya. Ndar. Aku tanya sama kamu sebenarnya Iya. sangat mudah sebenarnya pertanyaan saya kan, di mana datanya? Yesus itu diciptakan oleh Allah. Kamu nggak bisa Ya buktikan itu itu. Wahyu Oke. 3:14. Gimana Nggak sih? ada di situ Allah menciptakan Yesus. Teman-teman Oke. perhatikan ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi ya, firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin akal logika Sinandar berkata bahwa firman itu adalah ciptaan Allah, sementara firman itu adalah Allah. Oke. Firman itu adalah Allah. Baik. Jadi Terus menurut Nandar kamu bawa tadi di baik. dalam bentar dulu dong. Tadi Nandar bawa bentar, dikit dulu dong. Boleh, silakan. Nandar bawa tadi di dalam kitab Wahyu tadi ya teman-teman ya. Kitab Wahyu 3:14 tadi teman-teman.
Ini teman-teman ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Nggak mungkin inilah firman dari firman. Sementara Yohanes 1 tadi firman itu adalah Allah. Inilah firman dari Amin. Ya, itu. Siapa Amin ini? Baik. Sang sumber. Baik. Saksi Jadi yang Amin setia itu dan siapa? benar bermujizat Allah. Baik, Jelas sekali. saya tanya, ho amin di situ merujuk kepada siapa? Amin itu merujuk pada sang sumber. Siapa sumber itu? Sang sumber sang Bapa. Kamu tahu Bapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya pernyataan dari pihak gereja sendiri kalau ho amin di situ adalah Bapa? Coba tunjukkan. Sementara kamu juga menunjukkan data itu menurut pendapat. Menurut Kalau dari pandangan. Katolik maupun Protestan, Bukan dulu dong. amin itu adalah Yesus, brother. Nih saya tunjukkan dulu ya. Nih saya tunjukkan dulu. Nggak ada Wahyu 3:14. Itu Yesus, brother. Bukan Bapa, bukan. Nih. Nih. Ini dari LAI sendiri ya. Nih. Brother, kita lihat di sini nih. Wahyu 3:14. Hanya dalam nas ini saja istilah amin dipakai sebagai nama siapa? Bukan nama Yahweh, nama siapa? Nama Kristus, jeder kon. Oke, teman-teman. Bubuk. Di mana kalau itu Yahweh? Ayo. Di mana kalau amin itu adalah Yahweh? Di mana? Ditunjukkan datanya. Ini giliran gua dong, ini giliran saya dong. Iya. Makanya nggak aku tanyakan sama kamu, Dar. Simpel aja pertanyaan saya, Dar. Di mana datanya Allah itu menciptakan Yesus? Kamu tunjukin data di dalam Wahyu 3:14. Oke, kalau kamu beranggapan kata amin itu adalah sang firman Yesus, adalah Yesus di situ ya, maknanya berujuk kepada Yesus. Sekarang aku tanya sama kamu perihal tentang ayat 1 dalam Yohanes 1. Nih, baik. Pada mulanya adalah firman. Bentar dulu dong. Jangan dipotong-potong gitu dong. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi teman-teman nih perhatikan. Firman kemudian gitu teman-teman ya. Baik. Sinandar. Firman itu adalah Allah. Oke. Ini sudah titik atau koma nih? Firman adalah Allah itu sudah titik atau koma? Firman itu adalah Allah. Titik. Oke, titik ya. Sekarang baca Yohanes 17 nomor ke-8. Coba dibaca. Nah, kamu Loh, kamu kan katanya sudah titik. Saya akan buktikan kalau firman itu bukanlah Allah. Coba Yohanes 17 nomor 8. Coba dibuka. Kamu maknai dulu ini. Aku cuma tanya. Kamu maknai dulu Anda ini kan apa sudah ini? mengatakan, baik saya kejar pernyataan Anda. Anda mengatakan kalau firman itu adalah Allah. Sekarang buka Yohanes 17 nomor 8. Nah, aku minta kamu cara memahami Anda seperti apa di dalam Kan saya mengikuti pemahaman Anda kalau firman adalah Allah. Makanya ini akan kontradiksi dengan Yohanes 17 nomor 8. Coba dibuka Yohanes 17 8. Dar, izin Dar ya. Izin ya. Dar, Saya izin, mengikuti gini loh. Saya justru mengikuti alur Anda kalau firman itu adalah Allah. Makanya coba itu ayat itu akan kontradiksi dengan Yohanes 17 nomor 8. Coba. Dar, sabar dulu Dar. Tadi kan kok Nandar sabar. kasih- Bentar dulu. Ingat, Tadi kan Nandar kasih- saya mengikuti pemahaman dan alur cerita Anda kalau firman itu adalah Allah. Makanya itu akan kontradiksi dengan Yohanes 17 nomor 8. Dibuka. Ya, makanya dengerin dulu saya dong. Tadi kan saya dengerin tes sama saya, Dar. gimana sih? Tunjukin buktinya, datanya di dalam Bible. Yesus itu Iya, bukan Allah. kalau Anda- bentar dulu, ini. jadi potong. Iyalah, jangan Baik. dikit aja Landar. Oke, Landar sedikit kasih aja. datanya dalam Wahyu 3:14. Oke, saya Baik. tanya, di mana itu Baik, bahwa saya Allah boleh itu saya menciptakan saya Yesus? saya Sementara- boleh bentar dulu. aduh. Dikit lagi dong. Katanya. Dikit lagi lah. Oke, dikit Sementara- lagi. Dikit lagi lah. Sementara dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas sekali firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin Allah yang firman itu adalah Allah terus menciptakan Allah? Apa ini maksudnya ini maksud? Oke, Dari itu Bang Nandar. makanya Ini itu baik sudah. Bingung kamu bingung ya? Kamu bingung. Sekarang buka. Kamu di otak Iya. kamu, Dar. Nah, Kamu Yohanes katanya berapa? bingung. Saya kasih tahu kebingungan Anda. Yohanes 17 nomor 8 dibuka. Coba dibuka Yohanes 17 nomor 8. Bingung kan aku sudah- bukan di ayatnya, tapi Le- ini aku otaknya Badang, Dar. Iya, Oke, Yohanes siapa? 17. Coba Yohanes 17 nomor 8. Bingungnya aku bukan di firman ini, bukan Oke, di ayat. tapi- loh gimana sih? Juga ayat 8. Kamu katanya firman itu adalah Allah. Coba dibuka. Kenapa Ayat takut 8. banget?
Ganti Bentar, ayat satunya jadi 8. Ayat 8 ya. Ya, Oke. baik. Oke, coba lu baca. Iya, kita lihat perikop dulu. Jangan cuma Langsung perikop. Ya iya, lihat perikopnya dulu. Kita kalau baca firman Tuhan itu harus tahu perikopnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, coba Ayat 8. Yohanes 17 nomor 8 dibaca. Kamu tadi sudah titik ya kalau firman itu adalah Allah. Sekarang baca. Firman itu Sebab adalah Allah kan? segala firman, ya, bentar dulu dong. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Baik. Baik. Kamu di situ siapa ini? Datang daripadamu. Mu di situ siapa? Oke, sang sumber. Siapa di situ? Gak usah sebut sang sumber. Namanya siapa? Langsung bapak. Udah bapak gitu ya, dari bapak ya. Yang ngomong itu siapa di situ? Yesus yang ngomong. Yesus. Baik, di situ ada dua nih, ada Yesus, ada Bapa. Terus firman itu siapa di situ? Firman itu perkataan sang sumber. Oke, Tuhan atau bukan di situ? Di dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Yesus itu sumbernya dari sang Bapa. Enggak, saya enggak tanya sumbernya, yang saya tanya firman di situ Tuhan atau bukan? Firman ini berbicara tentang perkataan. Ya. Saya tahu firman itu adalah perkataan. Perkataan di situ Tuhan atau bukan? Bingung. Dengarin dulu dong. Yesus sudah menerima Tuhan yang mana? Alhamdulillah, dengarin dulu dong. Bang Nandar, makna kata firman di dalam Yohanes apa teman-teman ya, Yohanes 17 ini teman-teman ya, ayat 8 itu maknanya berbeda dengan makna kata firman yang ada dalam Di mana dasarnya? Anda sabar dulu. Aku yang ngomong. Aku dari tadi belum ngomong loh. Aku hanya bertanya satu dan dua hal. Tadi saya tanya, firman itu adalah Allah, itu sudah koma atau titik? Kata Anda titik. Ternyata, sabar dulu brother, sabar dulu. Yohanes 17 nomor 8, di situ ada Yesus menerima firman. Nah, saya tanya, firman di situ Allah atau bukan? Oke, aku jawab ya. Ya. Aku jawab, Dar. Makanya kasih kesempatan aku jawab dong. Iya, firman itu Allah atau bukan di ayat Yohanes 17 nomor 8? Dar, makna kata firman di dalam Injil Yohanes 17 ayat 8 ini bermaknanya berbeda dengan makna konteks dalam ayat 1 di dalam Yohanes 1. Apa yang membedakan? Itu beda, Dar. Ya, Oke, apa yang Dar. membedakan? Makanya di sini katakan, Dar, oke. Sebab segala firman yang engkau, sini kan asal Bapa kan? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya apa? Artinya Bapa menyampaikan kehendaknya kepada sang firman atau kepada sang anak, Saya sang Yesus, tanya. teman-teman ya. Yesus kan Bentar menerima dulu dong. firman. Oke. Ini lagi aku jawab loh, brother. Dikit dulu dong. Makanya begini Dar ya. Makanya begini Dar. Yesus itu juga adalah utusan, benar. Dia adalah utusan, penyampai maksud dari sang sumber, sang Bapa. Ini maknanya adalah apa? Perkataan sang sumber yang disampaikan oleh oleh Yesus, teman-teman ya. Berbeda konteksnya dengan Yohanes 1 ayat 1. Sang firman itu menjadi manusia dalam keterangan ayat 14. Baik. Jadi beda maknanya. Jadi Baik. bagi teman-teman ya, di dalam konteks teman-teman, di dalam konteks Yohanes 1:1 itu berbicara tentang siapa teman-teman? Sang firman itu Baik, berbicara tentang dulu. logosnya Allah. Sabar dulu. Saya ulangi Logosnya Allah perkataan itu apa, saya. teman-teman? Saya Bentar ulangi dulu pertanyaan dong. saya. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Coba lihat wajahmu. Saya pengen tahu wajahmu. Wajahmu sini. Balikan kameramu. Ini kayaknya Nandar ini gimana ya cara diskusi? Loh, kok gimana? Lu yang kontradiksi kok. Baik. Brother. Kontradiksi. Baik, brother. Cara kamu memahaminya itu yang Baik, cara kamu brother. memahaminya- Sabar dulu, brother. Coba lihat sini. Lihat saya. Silakan. Kita berbicara dari hati ke hati. Firman Jangan itu hati-hati, adalah brother. Allah atau bukan? Hati. Loh, iya dari hati ke hati, dari lubuk hati ke dalam nih. Saya tanya baik-baik kepada Piro. Firman itu adalah Allah atau bukan? Firman dalam konteks Jawab. Yohanes 1 ayat 1 dia adalah, bentar dulu. Firman itu dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 dia adalah Allah. Baik. Yohanes 1 nomor 1 firman itu diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Bentar dulu. Firman itu dalam Yohanes 1 ayat 1 itu
konteksnya dia adalah Allah. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani ini namanya Iya. logos. Logosnya Allah. Logos. Berarti logos itu adalah Allah. Logos itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Kepandaiannya Allah, logikanya Allah, kecerdasannya Saya Allah, tanya, perkataannya Allah. logos itu Allah atau bukan? Logos itu dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Oke, logos itu adalah apanya Allah? Kecerdasannya Allah, perkataannya Allah, kepandaiannya Terus? Allah, logikanya Allah. Itulah logos. Logosnya Perkataannya Allah. baik. Oke. Logosnya adalah Allah itu juga sendiri. Oke. Logos itu ada Apa ini? perkataan Allah. Macet kamu. Logos itu adalah Mungkin perkataan Allah, betul atau tidak? termasuk di dalamnya perkataan Allah. Sebentar, yang Logosnya Allah. macet ya. Sabar. Teman-teman, aku banyak yang report nih. Aduh. Oke, termasuk di dalamnya perkataan Allah. Berarti perkataan Allah itu adalah Allah. Perkataan Allah adalah Allah dalam konteks Yohanes 1 ayat 1. Oke, jadi hanya dalam bagaimana membedakan konteks dalam Yohanes 1 nomor 1 dengan konteks-konteks di Yohanes yang lainnya, yang mana sama-sama berbicara tentang logos. Oke, baik. Coba contoh nih. Coba kamu buka, sabar dulu. Coba kamu buka Yohanes 17 nomor 14. Bentar. Di situ juga Siapa? bingung kan? Iya, Macet kita- kan? Teman-teman, siapa yang nge-lag ini, Macet teman-teman ya? kan? Aku yang Jangan kabur. Nih saya bacakan. Ya, bukan hanya Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 14 juga mengatakan hal yang sama. Nih, ya, engkau telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Firman-Mu di sini mu merujuk pada siapa, brother? Mu di sini kan besar nih, MU merujuk kepada siapa? Teman-teman, siapa yang nge-lag ini, teman-teman ya? Aku yang nge-lag atau merujuk Anda kepada yang siapa? nge-lag ini, teman-teman? Oke. Bentar, Teman-teman. Sebentar ya, kita Teman-teman, izin. baik. Kita inikan dulu. Ntar aku lihat dulu, cek dulu ya. Dipulihkan dulu lah. Aku yang nge-lag Oke, atau Anda, gimana teman-teman, sudah aku lihat di YouTube sudah bagus kok. Lu otakmu yang nge-lag paling. Bang Difro, makasih. Nah, lagi. Habiskan Bang Dito, kasihan dia. Nah, tuh sudah ada teman Kristenmu yang ngasih ke kamu. Kamu harus benar-benar ini menguasai ya. Oke. Udah. Makanya aku kasih sama kamu Sekarang satu. oke. Yang Sekarang saya tanya ini nih. Saya tanya sama kamu. Kamu mengatakan kalau logos itu adalah Allah. Di sini juga ada logosnya Betul. Allah. Ini ada logosnya Allah. Di sini Betul. logos ini Tuhan atau bukan? Betul. Allah atau bukan? betul. Allah dalam konteks perkataan Allah. Iya. Nah, Betul. kalau kita buka di dalam bahasa Yunaninya sama nih. Ego dedoka hautoiston logon so. Nah, di sini ada kata logos juga. Sama-sama logosnya, berarti kalau kamu mengatakan logos itu adalah Allah, berarti Yesus menerima Allah begitu. Dan Yesus menerima Allah itu disampaikan kepada murid-murid Yesus. Inilah kontradiksinya ajaran Kristen. Bingung mereka. Logos itu adalah Allah, perkataan itu adalah Allah. Tapi di ayat-ayat yang lain ternyata Yesus masih menerima Allah. Ini makanya dogma yang sungguh sangat menyesatkan gitu loh. Nih, saya kembali ke pembahasan. Saya kembali ke pembahasan. Saya kembali ke pembahasan. Sabar dulu. Saya kembali ke pembahasan nih. Yohanes. Sabar dulu. Yohanes Wahyu 3 nomor 14. Saya tanya sama kamu, yang di sini yang permulaan ciptaan Allah ini siapa di sini? Sini lihat nih. Tes ketisios tauteo. Tes ketisios tauteo. Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah ini di sini siapa? Bentar. Ya. Saya ulangi. Permulaan dari ciptaan Allah di situ merujuk kepada siapa? Oke, aku baca lagi teman-teman ya. Aku baca teman-teman ya. Perhatikan. Bentar, kalau aku jawab benar kasih kesempatan aku jawab dong. Iya, silakan. Jangan aku bapak dong jawab.
Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah, ini aku sebenarnya mau bantah sama Nandar kan. Nandar kan bilang Wahyu 3 itu yang menyatakan bahwa penciptaan Yesus itu dari Allah. Oke, teman-teman. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Perhatikan teman-teman ya. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Baik. Teman-teman perhatikan, saya baca di dalam Injil, bukan Injil, dalam Kejadian 1 ayat 1, teman-teman perhatikan. Saya baca Balik Kejadian 1 ayat 1. kemana-mana. Kalau hari ini kita bicara tentang firman dan Gini aja gini, setelah ini kau boleh ngomong apapun. Saya mau menegaskan pertanyaan saya. Siapakah saksi setia? Sabar, ini saya ulangi pertanyaan saya biar kamu tidak melebar kemana-mana. Silakan setelah ini kamu ngomong apapun terserah kamu. Saya tanya, nih pertanyaan saya nih ya. Siapakah ho amen di situ? Siapakah saksi yang benar di situ? Ya, saya bacakan ayatnya. Bentar ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya tanya nih, siapa amen di situ? Siapa saksi yang benar di situ? Dan siapa permulaan ciptaan Allah di situ? Silakan jawab. Siapa? Kalau tanya siapa berarti nama. Oke, aku jawab ya. Dari tadi aku udah jawab sama Bang Andar tadi. Inilah Ya, siapa? firman dari Amin. Firman dari Amin itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang Sang Sumber, Sang Bapa. Tadi Nah, Sang Bang Andar Sumber kasih tahu lagi. saya itu adalah Yesus. Berarti Oke. Bapa ciptaan. Nah, saksi yang setia. Bentar dulu dong. Gimana sih? Katanya aku kasih kesempatan aku ngomong. Baik. Silakan. Saksi yang setia itu berbicara tentang apa, teman-teman? Salah satu-satunya saksi yang setia yang kita tahu, teman-teman, nggak ada manusia, nggak ada, nggak ada. Siapa? Allah itu sendiri, Sang Sumber itu sendiri. Oh, terus Makanya, berarti ya. Allah ciptaan. Oke. Bentar bang, izin bang. Iya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah, bukan maknanya bukan begini, Dar. Maknanya bukan Allah itu menciptakan firman, enggak seperti dalam Baik. Islam, firman itu diciptakan. Di sini enggak seperti itu, Dar. Permulaan dari ciptaan Allah, permulaan dari ciptaan Allah, bukan berarti firman yang mula-mula diciptakan, enggak. Baik. Makanya di dalam kitab Kejadian 1, makanya aku bawa kamu di kitab Kejadian 1, Bang Benandar. Gitu loh. Supaya bisa Oke. bisa Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Bentar, belum. Sabar dulu dong. Oke, boleh saya dengarkan. Tapi supaya teman-teman Oke. enggak begini Dang. Saya juga teman-teman baik, yang satu-satu dulu. Bentar dulu. Pembahasannya gini. Enggak, gini. Ya, saya akan memberikan waktu Anda sebegitu luasnya. Sabar dulu, Biro. Anda tadi mengatakan bahwa ho amen di situ merujuk kepada Bapak Elohim. Itu datanya dari mana? Silakan. Bentar dulu, Dar. Kasih aku kesempatan dulu dong untuk membuktikan bahwa di situ bukan ciptaan Allah. Iya, nanti akan merujuk kepada situ. Ho amen di situ merujuk kepada Bapak, kata kamu. Itu literasi referensinya dari mana? Bentar, Dar. Ini aku lagi mau bantah data kamu dulu. Nangis kan? Ciptaan Allah. Iya, Itu. kita sedang membahas ayat itu. Yang saya tanya nih, ho amen di Ya, situ kan makanya kamu ini. katakan adalah Bapak Elohim. Datanya dari mana? Kalau itu Bapak Elohim. Gini, Dar. Astagfirullah, si Nandar kayak begini, Nandar diskusinya. Bentar, Dar. Loh, saya tanya baik-baik, ho amen di situ merujuk pada Bapak Elohim itu dari mana sumbernya? Datanya dari mana? Dar. Makanya dengerin dulu saya dong. Aku mau buktikan sama kamu, Dar, bahwa permulaan penciptaan itu bukan firman. Artinya bukan Yesus yang diciptakan pada permulaan itu. Bukan. Makanya aku mau buktikan sama kamu, Yesus itu nggak pernah diciptakan oleh Allah. Oke. Ini loh. Gini, Pada brother. mulanya Allah dengerin dulu dong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini udah jelas loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup. Jadi samudra Yesus itu raya. adalah Allah Yesus itu langit dan bumi. dengerin dulu dong. Astagfirullah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Artinya Saya nggak bahas sesuatu itu, Bang. Jangan kemana-mana. Saya nggak nanya itu. Yang saya Aku tanya. lagi membuktikan. Iya, saya tanya sama Abang. Ho amen di situ siapa? Tadi Abang jawab ho amen di situ merujuk pada Bapak Elohim. Dalilnya mana kalau ho amen itu Bapak Elohim? Itu yang saya tanya, Bang. Nandar. Nih, gua kasih tahu dulu. Nih, kalau sumber-sumber Kristen, sabar, brother. Kalau sumber-sumber Kristen semua konsensus sepakat kalau ho amen di situ adalah Yesus. Ini nih. Yang disebut amin, Yesus disebut amin karena dia adalah saksi yang setia dan benar dan merupakan kepastian atau kebenaran
kebenaran ilahi. Nah ini ternyata semua gereja Kristen, Katolik maupun Protestan, Yesus itu disebut amin dalam kitab Wahyu. Nah, kalau data yang mengatakan Yesus adalah amin, itu ada data dan literasinya. Sekarang saya tanya, di mana datanya kalau ho amin di situ merujuk kepada Bapa Elohim? Silakan jawab. Oke, baik teman-teman ya. Aku sebenarnya begini teman-teman ya. Nandar ini kan mau kasih data sama saya kan teman-teman ya, membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah, iya kan? Oke, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa teman-teman. Kita ikutin aja narasi Nandar. Kata amin di situ berbicara tentang maknanya berujuk kepada Yesus. Oke, kita ikutin aja si Nandar ini teman-teman. Tapi ingat Ndar. Makna kata di dalam Wahyu 3 ayat 14 di situ Ndar, enggak merujuk kepada penciptaan sang firman itu, enggak. Tidak ada, bentar. Yang saya minta, bentar teman-teman. Kamu itu putus-putus. yang saya minta, Bentar dulu. ini yang saya minta pertanggungjawaban dari Anda adalah kalau teman-teman, amin itu ini adalah Bapak Elohim, itu datanya dari mana? Itu yang saya tanya. Siapa yang ngelik ini teman-teman? Siapa yang ngelik ini teman-teman? Saya. Bentar teman-teman, aku turun dulu, aku naik lagi teman-teman. Aku turun dulu Ndar, aku naik lagi. Kabur. Oten kabur, bonyok. Udah gua bilang pasti mereka tuh bonyok kalau bahas ketuhanan, bobok. Firman itu adalah amin itu adalah Bapak Elohim, di mana datanya? Bukan. Iya, jadi Allah itu teman-teman adalah ciptaan ya. Di surat Al-Fatihah ayat Silakan. 1, 2 dan 3. Takut Dasar babi kau. Nah, inilah teman-teman ya, contoh orang-orang pengikut Rasul palsu dari Tarsus. Pakai foto bercadar, namanya Irwan, ternyata sih haleluya. Memang anak-anak iblis mereka. Fotonya bercadar, namanya Irwan, ternyata sih haleluya. Ajaran iblis. Makanya kalau ada di akunnya si Edis, kan banyak tuh ya, kadang namanya Muslim tapi mendukung edisi Dabutar, itu aslinya otan-otan itu sendiri. Itu mereka nyamar. Kadang kita heran nih, ada orang yang menghujat Islam, tapi komennya orang-orang berkudung, namanya Ahmad, namanya apa, itu otan, itu nyamar mereka, buzzer. Ya ini buktinya. Namanya Irwan, foto profilnya bercadar, ternyata si haleluya. Si haleluya itu nama akunnya si Raja Debat. Gua kenal betul suaranya karena dulu dia itu udah dari 4 tahun yang lalu diskusi sama saya, tapi nggak ada ilmu. Itulah ajaran iblis dari Tarsus. Foto bercadar, namanya Irwan, suaranya haleluya. Suara si Raja Debat. Oten. Oke, naik lagi. Piro. Silakan naik. Silakan ngomong, Biro. Teman-teman, aku Ya, tanya dulu baik. teman-teman. Yang ngelek ini Oke. siapa teman-teman? Aku atau Nandar yang ngelek teman-teman? Ngelak. Orang aku nggak ngelak dari tadi. Lu kalau nggak bisa jawab, jangan ngomong ngelak. Oke, baik teman-teman ya. Oke, Teman-teman, makanya sekarang. aku mau- Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Dari Nandar. Saya ulangi lagi, saya minta pertanggungjawaban dari Anda. Ho amen adalah Yahweh itu dari mana datanya? Coba.
Anda tadi menyanggah, membantah bahwa Ho Amen itu adalah Yesus. Itu mengatakan bahwa Ho Amen di situ merujuk pada sang sumber, yaitu Elohim. Itu datanya dari mana? Sedangkan konsensus orang Kristen baik Katolik maupun Protestan, Ho Amen itu merujuk kepada Yesus. Saksi yang setia itu merujuk kepada Yesus dan dia adalah ciptaan Allah. Terus Anda mengatakan Elohim ini dari mana? bentar teman-teman, ini kayaknya Nandar ini nggak benar jaringannya, nggak jaringan BPJS teman-teman ya. Bukan. Dia mah Jaringan kamu BPJS kayaknya ini. jaringan BPJS. Kabur dia, guys. Ngomong aja lo, jangan orang bagus kok sinyalku. Aku tanya yang di YouTube, teman-teman yang di YouTube, gimana sinyalku bagus nggak? Malah kabur sih. Dasar kabur lo. Kabur. Gimana? Ntar aku tanya dulu teman-teman yang di YouTube. Gimana teman-teman yang di YouTube? Bagus nggak? Sinyalku, coba komen. Malah kabur. Bingung mereka, nggak punya dasar dan nggak punya pijakan gitu loh. Coba aku setel yang YouTube. 1, 2. Tuh, bagus kok. Tuh. Bingung mereka, nggak punya dasar dan nggak punya pijakan gitu. Kabur si Piro, nggak bisa. Udahlah, Piro bertobat. Orang jelas itu ciptaan Yesus itu adalah ciptaan Allah. Mau masih menyanggah. Aman, makasih. Yang YouTube, Tugi Matugi, aman. Wah, jam, aman, bagus, siap. Cari debater Kristen yang paling hebat nih ya. Ini si Haleluya ini, lihat di Haleluya nih. Haleluya, on cam. Iya, saya nyaman. Oh, si Haleluya tuh teman-teman ya. Iya, karena inilah ajaran iblis, ini ajaran iblis nih. Pakai foto, berhijab, pakai cadar, namanya Irwan, ternyata Haleluya. Hale kamu sungguh ajaran iblis Tarsus luar biasa. Aduh, si Haleluya teman-teman. Sorry ya, gua nggak mau menghadapi yang close cam kalau lu berani on cam. Ternyata inilah ajaran iblis dari Tarsus. Pakai cadar, namanya Irwan Al. Ternyata si Haleluya. Makanya teman-teman, kalau ada akun berjilbab namanya Fatimah atau apalah ya, tapi mendukung si Edi Sidabutar, itu buzzer-buzzernya si Oten itu. Ya ini buktinya, namanya Irwan cadar. Ya. Ini bukan nge-lag ya. Oh. Sorry teman-teman, kebanyakan di-report nih. Putus. Gimana? Sudah bagus belum? Sudah bagus belum? Ternyata si Haleluya. Oke, saya naikkan yang on cam ya. Kalau nggak on cam, Muslim Kristen saya nggak naikkan ya. Sudah gua bilang on cam. Mau engkau si Haleluya ke cam. Sorry, kita beda golongan. Silakan. Dasar kabur lu. Baik, nah. Silakan on cam. Bertanya, Pak Ustadz.
Boleh bertanya, Yani. Pak Ustaz? Iya. Boleh berdebat. Ya, silakan. Boleh bertanya. Gua Iya, bertanya boleh apa tidak? Otan ini bertanya. Enggak lagi ya. Ini bukan masalah sinyal, karena kalau masalah sinyal itu sinyalku bagus ini. YouTube juga bagus nih. Iya. Ini di report ini teman-teman. Tolong di tap-tap layar. Ini di report aku, bukan masalah ininya ini, di report. Aduh. Di report, guys. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.